Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dengan tema menang di bumi, kuat hingga ke surga. Nah, beberapa waktu yang lalu, belakangan ini malah saya sudah bagikan pesan penting daripada sharing yang saya taruh pada video terakhir gitu ya, bahwa dari semua bangsa Israel secara jasmani, kita lihat, kita yang membaca firman, bagaimana Tuhan membinasakan bangsa pilihan loh ini di padang gurun karena pemberontakan mereka, karena ketidakpercayaan mereka, karena mereka bersungut-sungut, karena mereka mencobai Tuhan gitu ya. Mereka melakukan dosa. Itu kan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Kalau dihitung ya banyak sekali jumlah mereka yang konon adalah bangsa pilihan. Tapi toh juga Tuhan tak lantas menyelamatkan mereka. Nah, demikian juga dengan kita yang menerima kasih karunia. Gak bisa diganggu gugat apa yang Tuhan katakan, bahwa akan lebih banyak orang pilihan, bangsa pilihan dari bangsa Israel secara fisik, maupun orang Kristen yang menerima kasih karunia yang menuju kepada kebinasaan. Karena pilihan hidup manusia itu yang tidak mau takut akan Tuhan, tidak memilih mengasihi Tuhan, menolak untuk taat, enggan untuk diajar, dinasehati dan ditegur, lebih mementingkan egonya, lebih menuruti hawa nafsunya, lebih memilih hidup dalam kedagingan. Nah, tetapi saya mau katakan kepada kita, saya percaya ini adalah hikmah Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada saya gitu ya. Nah, sekalipun kata Tuhan hanya sedikit yang terpilih, perhatikan baik-baik. Bukan berarti Tuhan mempersulit untuk masuk kerajaan surga. Tuhan bahkan membuka lebar-lebar kesempatan kepada setiap orang untuk kiranya semuanya mendapatkan keselamatan itu gitu. Tuhan sama sekali gak mempersulit. Dan saya mau beritahu lewat sharing kali ini, sebetulnya sederhana kok. Bahkan disederhanakan oleh Tuhan. Yang membuat sulit, yang membuat sukar masuk ke dalam kehidupan kekal itu adalah manusianya sendiri. Ketika Yesus berkata bahwa ketika dia berbicara kepada orang yang kaya, yang punya uang gitu ya, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Lebih mudah seekor unta masuk melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di sini kita mengerti bahwa yang membuat menjadi sukar jalan kepada kehidupan itu adalah keputusan manusia itu sendiri, pilihan manusia itu sendiri. Nah, saya dibuat mengerti dan saya sangat yakin ini adalah motivasi yang datang dari hati Tuhan.
Dan saya pengen sampaikan sebuah mutiara, sebuah rahasia kehidupan melalui sharing ini kepada kita. Jalannya sebetulnya mudah. Hanya ketika kita bersedia untuk merendahkan hati, merendahkan diri kita, merelakan diri kita untuk dituntun dan membayar harganya. Sebab harganya itu bukan sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang dengan kategori tertentu, misalnya orang pinter, orang kaya, orang dalam status sosial tertentu, punya keahlian tertentu. Tidak, semua orang bisa mencapai ini, dan justru ternyata terlalu sederhana, bahkan saya katakan seperti itu. Karena yang dibutuhkan adalah bagaimana memiliki ketersediaan untuk tunduk, untuk melakukannya. Musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Apa yang saya sampaikan pada sharing kali ini diteguhkan oleh rekomendasi video yang nanti akan dibagikan ya. Jadi saya mau sedikit bagikan tentang rekomendasi video tersebut. Juga saya mau katakan bahwa orang-orang yang sebetulnya dapatkan sesuatu daripada Tuhan, baik melalui persekutuan pribadi maupun dari pergaulan firman Tuhan, pasti memiliki benang merah kesamaan pesan daripada Bapa yang sama kepada setiap orang yang dipercayakan kepadanya untuk dituntun. Tadi saya katakan rekomendasi video yang akan dibagikan nanti, rasanya tanggal 27, adalah peneguhan dari apa yang pengen saya tekankan kepada kita. Bahwa yang kita perlukan untuk kita bisa bertahan, tetap sehat dalam rohani, kuat dalam kerohanian, hanya sesederhana, serendah hidup yang mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Nanti ketika para sahabat dan juga saudara menyaksikan rekomendasi video tersebut, saya mau katakan dengan tidak bermaksud menganggap remeh materi yang disampaikan oleh beliau, sebab yang disampaikan kan firman Tuhan gitu ya. Yang saya mau katakan bahwa nggak ada pengetahuan firman yang terlalu tinggi. Rema beliau tentang Paulus dan Silas yang berdoa memuji Tuhan di penjara, akhirnya terjadi gempa bumi yang dahsyat, kemudian rubuh tembok-tembok penjara, terjadi kelepasan. Itu adalah rema saya 20 tahunan yang lalu yang memiliki pesan yang sama. Bahkan ketika saya di awal pertobatan, itu adalah rema saya tentang bagaimana kuasa dari doa, pujian, penyembahan. Itu yang disampaikan pada rekomendasi video tersebut. Seorang hamba Tuhan yang saya katakan, saya akui berlevel internasional lah, karena beliau itu sudah dipercayakan oleh Tuhan menggembalakan gereja, bahkan sekarang sedang berkembang pesat di Indonesia dan beberapa negara gitu. Yang disampaikan adalah firman Tuhan sederhana tentang rema Paulus dan Silas, tentang kuasa doa, pujian dan penyembahan. Gak ada yang terlalu istimewa dari materi yang disampaikan. Yang istimewa adalah beliaunya sendiri, tepatnya adalah kerohanian dan sikap serta teladan hidup beliau yang memiliki kehidupan doa, pujian, penyembahan yang top. Kalau mendengarkan kalau para sahabat dan juga saudara mendengarkan rekomendasi video yang lalu-lalu, tapi belum lama ini, juga hamba Tuhan di gereja tersebut
yang juga rasanya salah satu pastor di tempat itu gitu ya, yang juga pernah kan membagikan firman di rekomendasi video. Beliau itu berkata bahwa sebentar-sebentar masuk hadirat Tuhan, masuk berdoa gitu ya, karena dia nggak bisa kuat tanpa Tuhan. Dia bersaksi tentang kehidupan doanya. Kembali kepada yang tadi saya katakan, yang luar biasa dari video yang berdurasi hampir 2 jam ya, katakanlah pemberitaan firman kurang lebih 1 jam, bukan materinya, sederhana. Bahkan rema yang tadi saya katakan, bahkan saya dapatkan di awal pertobatan tentang kuasa doa, pujian, penyembahan, bagaimana ketika Paulus dan Silas berdoa memuji menyembah Tuhan, ada kuasa yang dinyatakan dari tempat yang maha tinggi gitu ya, kuasa yang memberikan kelepasan, yang melepaskan mereka dari belenggu-belenggu secara fisik. Bahkan Paulus pun seorang rasul yang luar biasa, yang membuat mereka memiliki kesaksian, kelepasan dari belenggu-belenggu. Itu apanya? Apakah karena Paulus dan Silas memiliki pengetahuan teologi yang tinggi? Memang pengetahuan teologi yang tinggi itu perlu, apalagi dia yang melayani. Tapi bukan berarti pengetahuan yang banyak tentang Tuhan membuat seseorang menjadi luar biasa. Tidak sama sekali. Justru yang membuat beliau ini kemudian sekarang menjadi luar biasa dalam pelayanan, yang ditekankan adalah bagaimana beliau berkomitmen memuji menyembah Tuhan, berdoa, memiliki jam doa 6-7 jam katanya sehari. Saya pun bersaksi bagaimana saya kuat hingga sekarang. Itu bukan karena kekuatan saya, tapi kekuatan daripada Tuhan yang transfer melalui komitmen diri saya untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Daniel, Alkitab harus tuliskan itu supaya menjadi kesaksian dan teladan, bukan untuk megahkan diri. Makanya sebetulnya para pelayan Tuhan yang memang punya kehidupan persekutuan yang baik, yang intim dengan Tuhan, itu akan bersaksi, akan bercerita tentang kehidupannya dengan kehidupan pribadinya dengan Tuhan. Daniel 3 kali sehari dia berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Cornelius juga hidup dalam doa. Daud 7 kali dalam sehari ia memuji Tuhan. Akan berbeda orang Kristen yang berdoa, memuji, menyembah Tuhan dengan orang yang jauh daripada persekutuan dengan Tuhan. Tadi saya katakan memang ilmu teologi itu perlu, apalagi dia melayani, perlu menambahkan pengetahuan, itu perlu. Tapi tidak lantas karena orang punya pengetahuan yang tinggi, kerohaniannya kuat, dan dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita lihat di sosial media, di YouTube, banyak sekali MTH bahkan DTH yang punya pengetahuan yang tinggi tentang Tuhan, pengetahuan teologi yang tinggi, bahkan kemampuan bicara yang yang hebat gitu ya. Bahkan seperti pembicara umum gitu ya, public speaker, yang mereka cara berbicaranya itu keren lah gitu ya. Tapi enggak bukan ini nomor satu. Yang nomor satu adalah, yang pertama adalah hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup memiliki kehidupan doa yang kuat, yang tangguh dan suka memuji menyembah Tuhan. Pesan dari rekomendasi video itu adalah menabur doa melalui sukacita. Itu tema mereka, tapi kurang lebih sama dengan perjudulan yang berbeda gitu ya. Tapi pesannya sama. Yang saya mau katakan kepada kita adalah
Kalau mau menang di dunia ini terhadap segala kesulitan yang ada dan kuat sampai ke dalam pertandingan iman mencapai kekekalan. Yang saya mau pesankan adalah hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Tadi malam saya mendengarkan baru sebagian daripada pesan Sadus Sundal Selvaras gitu ya. Dia cerita dalam mimpi itu ada seorang ya mungkin seperti teenager yang seorang perempuan yang berdoa ketika menyaksikan bagaimana korban COVID di masa lalu gitu ya. Akhirnya Yesus datang dalam mimpinya dan ketika dia bergumul, dia berdoa, Tuhan kapan ini semuanya kembali normal gitu ya. Yesus bilang bahwa gak akan pernah kembali normal lagi. Saya bersyukur untuk persekutuan saya sama Tuhan. Berkali-kali saya katakan, sekalipun diriku ini gak terkenal orang-orang yang di YouTube gitu ya, gak sebanyak mereka punya subscriber, tapi saya gak ragukan persekutuan saya dengan Tuhan dan selalu terkonfirm dengan orang-orang yang punya track record yang baik. Saya juga katakan, kalau ingat kata-kata saya di masa lalu, gak akan lagi back to normal, gak akan lagi, karena firman Tuhan juga berkata semakin hari-hari semakin jahat. Kita menuju ke akhir zaman. Gak akan lagi kita berpikir kembali lagi seperti katakanlah 5 tahun yang lalu. Ya saya masih ingat ketika properti lagi booming itu rasanya 2015-an ya, sampai 2010-an gitu ya, sampai 2015-an gitu. Itu atmosfernya itu enak gitu, sangat bersemangat, apalagi ketika saya waktu itu belum melayani gitu ya. Saya rasakan bagaimana bersemangatnya ikut lelang, cari rumah-rumah kecil yang udah mau dilelang sama bank-bank tertentu gitu ya. Sangat bersemangat gitu ya. Atmosfernya itu berbeda. Kita berharap mungkin ke 10 tahun yang lalu kehidupan kembali seperti dulu, gak penuh dengan tekanan, gak akan pernah. Itu yang saya pahami ketika saya bersekutu sama Tuhan, dan itu terkonfirm gitu ya, lihat apa yang disampaikan oleh beliau pada videonya. Yang saya mau katakan adalah hari-hari yang akan kita jalani gak semakin mudah, tapi formula untuk kita tetap kuat dan menang itu, saya pakai istilah bukan meremehkan ya, tapi menekankan pada kesederhanaan. Bagaimana supaya kita tetap kuat bahkan menang. Di Sapas juga saya sudah bagikan firman Tuhan yang sangat sering ya saya bahas, karena saya suka membagikan tentang perihal doa kan, pujian penyembahan kan. Gak ada revisi terhadap formula ini. Rumusan ini tetap berlaku, gak pernah direvisi. Nanti baca di Capas bahwa di Mazmur 84 ayat 5-8 ini terlalu sering kan saya bahas. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasil mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi lembah yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Bukankah kita sekarang sedang menjalani pertandingan iman, sedang menjalani sisa hidup menuju ke Sion, Yerusalem baru. Di gereja ini saya dengarkan lagu yang dulu di gereja saya pertama sekali awal bertobat gitu ya. Ada lagu yang sangat berkesan di hati, karena itu seperti ungkapan hati gitu ya.
Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku dapatkan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Kemarin ketika doa siang, saya pilih berdoa sambil mendengarkan kompilasi worship night dari gereja ini gitu. Saya berdoa sangat lama dan menikmati hadirat Tuhan gitu ya. Saya katakan bahwa saya bahagia gitu. Kemarin sebetulnya saya ketika selesai pujian penyembahan itu pengen langsung rekaman gitu, tapi karena sangat menikmati pujian penyembahan itu, saya agak sedikit masih belum makan kan, agak lelah gitu. Tapi saya pikir nanti besok saja ketika badan saya sudah fit baru saya lakukan rekaman gitu. Tapi saya sudah prepare apa yang saya pengen sampaikan. Ya, saya katakan saya pengen rekaman memang di tengah fisik yang agak lemah, belum makan gitu, tapi saya bahagia gitu. Bahagianya kita ketika masuk dalam hadirat Tuhan itu berbeda dengan bahagia apapun yang disodorkan karena kita mendapatkan apa-apa di dunia ini. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku dapatkan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Itu yang kita temukan ketika kita di dalam hadirat Tuhan. Kehidupan doa saya memang ketika awal bertobat dulu, masih ingat para sahabat setia, itu kan saya punya jam doa itu 4 kali waktu itu. Yang 4 sampai 5 kali bahkan, yang mulai dari subuh, kemudian bangun tidur, kemudian siang, sore sampai dan malam. Nah, sekarang saya subuh, pagi kan ya saya katakan membangkitkan roh dulu, siang, malam. Nah, tapi setelah saya dengarkan kembali kesaksian beliau gitu ya, yang membuat dia dahsyat dalam kerohanian sekarang adalah semata-mata bukan karena pengetahuan teologianya, bukan karena beliau itu punya kesaksian surga dan neraka gitu. Dulu ada salah seorang sahabat yang cukup lama bersama kita bersaksi ada hamba Tuhan di daerahnya diperlihatkan surga dan neraka, tapi akhirnya kemudian jatuh ke dalam dosa perzinahan kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, ya saya mau katakan yang membuat beliau ini luar biasa dan Tuhan berkenan atas dia bukan karena semua dia pernah merasakan kesaksian surga dan neraka, bukan karena pengetahuannya atau dia cerdas dalam berbagi firman, bukan, tapi dia punya kehidupan doa, pujian, penyembahan. Bahkan Tuhan melatih dia untuk berdoa dalam segala kondisi. Saya juga gitu ketika saya terlalu lelah ya, maksudnya kan menghindari pinggang juga kalau sampai duduk 6-7 jam setiap hari kan, harus juga perhatikan, dengarkan suara badan sendiri gitu. Jadi kadang-kadang saya berbaring, saya berbahasa roh, saya jalan-jalan gitu ya. Yang penting banyak-banyak di hadirat Tuhan. Saya perlahan lagi untuk mantapkan pujian penyembahan saya dan saya maksimalkan ya. Kalau doa pagi itu yang jam 2 itu nggak bisa ditawar lagi gitu ya. Ya kadang kalau kelelahan ya mungkin jadi jam 3 atau jam 4 itu sesuatu yang jarang. Bahkan saya sering sekali hanya cuma 1 jam tidur, 1 jam, 2 jam udah belum bunyi alarm saya udah bangun duluan gitu. Saya percaya bahwa memang waktunya saya harus berdoa. Kemudian bangun pagi saya nggak lagi yang harus yang cuma bahasa roh, tapi saya sekarang berlatih memuji menyembah Tuhan. Saya kasih tahu sesuatu ya yang kita hadapin sama-sama.
ketika bangun pagi, apa musuhnya, apa pertentangannya? Ya kitanya malas untuk ngangkat tangan, malas memulai pujian penyembahan, apalagi tanpa musik, malas bermazmur. Tapi Tuhan itu sejauh itu. Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Ketika kita bayar harga untuk memuji menyembah Tuhan, mengangkat pujian penyembah 1-2 lagu, fokus sama dia, merendahkan hati dari tempat Allah yang maha tinggi. Dalam hitungan sangat cepat kita akan rasakan damai sejahtera yang tadi saya katakan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku dapatkan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Apa yang kita paling perlukan? Yesus ketika pertama kali bertemu dengan murid-muridnya dikatakan damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini. Kalau kita udah rasa bahagia dari surga gitu ya, bukan bahagia karena hal-hal yang sementara. Ada sukacita, damai sejahtera, rasakan kasihnya, sukacita, kekuatan baru. Gak akan ada lagi bukan gak ada lagi, tapi maksudnya gini, ketakutan, kekhawatiran, anxiety, kecemasan itu udah di bawah kontrol daripada kita. Apa yang dikatakan pada video, mungkin keadaan gak langsung berubah, tapi kita positioningnya, kita jadi di atas. Karena kerohanian kita kuat, kita bisa membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Kalau orang hidup dalam iman, hidup dalam damai sejahtera. Saya mantapkan itu lagi, bukan cuma berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, tapi saya angkat tangan di dalam keadaan yang entah itu malas, entah lagi lemah, lagi nggak fokus. Saya paksa diri saya memilih memuji Tuhan. Itu bukan sebuah pilihan, tapi keputusan. Dan dari pagi ketemu hadirat Tuhan, ke subuh lah ya saya katakan itu, ke pagi hari lagi, ke siang hari lagi, ke malam hari. Itu yang membuat saya tetap kuat. Itu yang saya mau tekankan kepada kita. Kalau mau kuat dalam pertandingan iman, kalau mau masih di sini tahun depan bersama dengan kita, terlebih kuat dalam mengikut Tuhan, menjaga api, menjaga ketaatan, menjaga persekutuan dengan Tuhan, sesederhana tadi, mau membayar harga untuk berdoa, untuk mencari wajah Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Iblis lihat bagaimana komitmen kita mengangkat tangan kepada Tuhan, mengharapkan hadiratnya setiap hari. Kita mau mendapatkan damai sejahtera, kebahagiaan yang daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru, iman, kekuatan yang daripada Tuhan. Itu yang membuat kita bertahan. Tembok Yeriko runtuh karena sorak-sorai pujian dan penyembahan. Jangan sungkan dan harus berlatih katakan haleluya, memberikan pujian penghormatan kepada Tuhan. Kau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Puji Tuhan. Serendah itu ya, sampai katakan serendah, sesederhana itu untuk bisa kuat dalam kehidupan dan menang sampai ke Yerusalem baru. Kalau dapatkan iman, kekuatan, sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Makanya kemarin kan saya katakan, bagi ketika Tuhan berbicara pada para muridnya, seolah nggak nyambung, wah betapa sulitnya masuk ke dalam kerajaan surga gitu ya. Yesus berkata, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perkataan ini tidak hanya ada relevansinya dengan kekuatan Tuhan untuk melakukan mujizat, tapi lewat perkataan itu Tuhan mau katakan bahwa kalau bersama dengan Tuhan melakukannya, makanya harus memiliki kerendahan hati untuk cari kekuatan Tuhan, maka akan bisa taat, bisa hidup suci, bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Orang kalau kerohaniannya lemah, dia akan mudah kalah terhadap dosa. Bahkan dia
Dia nggak punya kapasitas untuk memperhatikan orang lain. Dia hanya fokus aku. Yang kayak gini nih berpotensi untuk kalah. Kemarin saya dapatkan sedikit ada sesuatu sedikit untuk perubahan tuntunan di TRC ya, tapi nanti akan saya buatkan dalam video khusus ya tentang tuntunan TRC. Nanti MTRC Advance akan dirubah menjadi TRC teladan. Ya berarti di sini hanya yang akan teladan dan terus di apa ya, di stretch kapasitasnya, kesetiaan, konsistensinya, semangatnya, yang bikin termet menjadi TRC pemuritan, mereka yang berkomitmen dengan pemuritan. Dan TRC yang sekarang itu adalah TRC penjangkauan. Karena kalau udah orang 3,5 tahun sama seperti murid Yesus, udah nggak lagi dalam pemuritan, memang kita akan tetap konsisten untuk melakukan part kita, tapi mestinya dia sudah lulus dalam pemuritan dan menjadi teladan yang nanti harus dipaksa untuk memiliki durasi doa yang maksimal. Jadi kalau ingat ya, tuntunan yang saya lakukan sejak awal pemuritan ini, gak ada yang bertentangan kan? Gak ada yang aneh-aneh, kok kayaknya harus begitu, harus berdoa 1 jam sekali berdoa. Itu kan untuk masa dimana persekutuan 1 jam itu adalah untuk meracik semua itu. Melatih untuk mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Saya kurang lebih minimalkan 1 jam dari subuh, pagi, siang, malam. Itu berarti udah standar paling bagi saya, itu minimal 4 jam berdoa. Nah, di waktu-waktu yang lalu saya sedikit risih kalau bersaksi tentang saya berpuasa banyak gitu ya. Padahal Paulus juga bilang saya berpuasa banyak. Daud juga bilang sampai kering rasanya berpuasa. Seolah-olah kita menyombongkan diri dengan aktivitas rohani kita. Padahal semata-mata tujuannya mau katakan bahwa kalau mau kuat dalam kerohanian, menjadi bertumbuh dalam kerohanian itu tidak lepas daripada kuantitas juga. Memang harus ada persekutuan, baik pembacaan Alkitab yang berkualitas, bukan hanya sekedar rutinitas atau sambil lalu. Tapi kuantitas itu juga perlu. Makanya nanti akan dipaksa tahun depan TRC teladan itu, kalau tidak mereka harus rela untuk tidak berada di dalam komunitas ini gitu. Karena sebuah standar yang maksimal yang saya harus capai. Mereka yang harus juga mau melayani paling tidak di akun pribadi mereka, menambahkan pertemanan. Jadi bayangkan saja kalau 10 saja kali 5.000 sudah berapa jumlah yang harus dicapai dengan akun pribadi. Jadi gak lagi yang egois yang hanya memperhatikan pergumulanku masih berat gitu ya. Kadang-kadang kita begitu kelirunya dalam hidup. Kita berharap Tuhan melakukan banyak kepada kita. Kita sendiri melakukan sedikit pun untuk Tuhan gak punya hati. Selalu pikiran aku dan aku. Gak bisa di TRC teladan yang seperti itu. Terus akan di-upgrade baik kualitas diri kita, dan dimulai dari diri saya gitu ya. Saya memberikan teladan. Makanya saya selalu berkata tentang porsi-porsi doa. Saya bukan mau pamer, bukan mau sombong rohani. Karena tadi saya katakan, Paulus pun bicara, saya banyak kali berpuasa, banyak kali berbahasa roh. Si Daud juga gitu. Dia menyatakan dirinya sampai kurus kering karena puasa. Kita menuliskan tentang aktivitas rohani Daniel, aktivitas rohaninya orang-orang hebat tadi. Demikian juga hamba Tuhan yang tadi saya katakan nanti akan berbicara pada rekomendasi video untuk tanggal 27. Dia banyak sekali berdoa, entah posisi manapun dia berkomitmen untuk berdoa 6-7 jam berdoa. Hanya itu yang membuat postur kerohanian kita dan otot kerohanian kita terus berkembang, bisa menopang kita
Sebab kita ini manusia rohani. Kalau manusia rohani seseorang itu udah kuat, pasti dia bersemangat, bisa mengontrol bukan cuma semangatnya, tapi kedagingannya itu di bawah. Keinginan daging itu di bawah. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu dikendalikan. Berkali-kali kan saya udah katakan ini sudah perkataan biasa banget dari saya. Kalau orang lemah kerohaniannya, cek kehidupan doanya. Itu yang saya mau katakan pada kita. Jadi serendah itu. Nah, kalian yang menjadi lemah, coba sadari sekarang betapa malasnya, betapa dikuasai kelemahan dagingnya untuk mengangkat tangan kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Apalagi tanpa musik, apalagi kita lagi lemah. Tapi kita harus putuskan untuk memuji Tuhan, putuskan untuk bersorai kepada Tuhan. Dan sesingkat itu Tuhan akan lihat, kita akan melihat Tuhan datang. Siapa yang lemah di antara kita? Ini sedang saya bicara terutama kepada yang pemuritan dan MTRC Advance sekarang. Dia yang tetap gak punya kerendahan hati, gak punya hati gini, gak punya kerendahan hati, memang sombong gitu ya, gak mau yang angkat tangan sama Tuhan. Saya bisa lihat orang yang sangat miskin dalam pujian penyembahan, itulah yang sangat lemah, yang gak bisa menerobos. Ada kuasa di dalam doa, pujian, dan penyembahan itu. Ayat-ayat yang biasa saya bagikan itu saya nggak baca lagi. Lihat aja nanti di Capas bagaimana sorak-sorai pujian itu meruntuhkan tembok Yeriko. Paulus dan Silas berdoa memuji menyembah Tuhan. Belenggu-belenggu dilepaskan secara fisik. Apakah mau belenggu-belenggu dalam kehidupan kita itu dihancurkan dan kita melihat pertolongan Tuhan? Sesederhana kesediaan diri kita, komitmen diri kita, kerendahan hati kita untuk angkat tangan sama Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Siapa yang hidup dalam doa, pujian, penyembahan, itu yang akan kuat sampai ke Yerusalem baru. Betapa murahnya ternyata untuk mendapatkan. Saya nanti akan bagikan ya, ketika Yesus berkata dalam perumpamaan, hai kamu yang diberkati oleh Tuhan, terimalah kerajaan yang sudah disediakan bagimu sebelum dunia dijadikan. Sebuah kerajaan yang sudah dipersiapkan Bapa kepada setiap orang yang nanti memang di sana ada penekanan tentang belas hati yang mengasihi ya, tapi termasuk di dalamnya mereka yang akan kuat kan sampai ke sana. Terlalu tak ternilai apa yang disediakan oleh Tuhan itu, dan hanya dibayar dengan harga murah. Kesediaan, kerendahan hati, keputusan untuk memikul salib, membayar harga, melawan kedagingan dan kemalasan untuk memuji, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kalau kita udah rasakan hadirat Tuhan, kita akan lebih mudah menaklukkan kedagingan kita. Makanya saya bilang kalau orang udah semakin merasakan kasih Tuhan, gak ada lagi sebetulnya perintah. Yang ada adalah kesukaan untuk hidup berkenan dan takut akan Tuhan. Hanya Dia yang mau mengikuti teladan yang saya bagikan untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Itu yang kuat menembus, melanjutkan pertandingan iman. Orang yang
datang berdoa gitu ya, dia duduk tapi pikirannya kemana-mana, dia nggak putuskan berdoa memuji menyembah Tuhan, dia akan terus dilemahkan. Dan orang-orang yang mantap, yang dahsyat, yang seperti ini nanti yang tersisa di TRC Teladan. Dialah yang menangkap visi bersama dengan saya, yang digerakkan, yuk semuanya menambahkan pertemanan di akun pribadi, nanti lanjut punya akun lebih dari satu, harus berbagi. Bayangkan saja punya akun 5.000, apalagi kalau 2 akun 10.000, kali 10 orang aja yang tinggal, apalagi 20 lebih dari itu. Wow, dahsyat, kita akan menerobos. Jadi orang kalau di TRC Teladan nggak lagi yang fokus pada dirinya sendiri. Dia tahu saya menjadi teladan. Tadi saya katakan kita berharap Tuhan melakukan banyak. Kita sendiri aja enggan untuk melakukan sedikit pun untuk Tuhan. Selalu fokusnya diri. Orangnya itu loh, selalu egois, aku. Jangan pernah berpikiran jelek sama Tuhan. Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang membuat terobosan berkat Tuhan ke segala sesuatu yang baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu karena kita yang menutup diri. Gak punya sikap hati yang baik. Yang berdoa, yang memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Yang semakin besar porsi pujian penyembahannya, dialah yang kuat, yang diberkati Tuhan, yang diberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera menghadap Sion. Sebuah kerajaan yang sudah dipersiapkan Bapa, rindu sekali untuk berada di sana. Sementara orang-orang yang punya nafsu rendah seperti Esau, yang selalu pengen dikasihani, lihat masalahnya, selalu fokus pada pergumulan, ya itulah kualitas hati yang memang lebih memilih jalan yang luas dan pintu yang lebar. Sebenarnya sederhana yang saya katakan tadi kok. Mau berkomitmen, memutuskan berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Puji Tuhan, sembah Tuhan, entah dalam keadaan lemah dan malas, putuskan untuk menyembah Tuhan. Itu yang membuat hati Tuhan disenangkan. Tadi saya katakan formula firman itu nggak pernah berubah, dan Tuhan nggak pernah berubah. Kalau kita selalu tepati apa yang menjadi bagian kita datang berdoa, kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan nggak punya dalih untuk menahan janjinya. Zaman boleh berubah, keadaan boleh berguncang gitu ya. Janji Tuhan tidak pernah diguncangkan. Akan berbeda. Orang hidup dalam iman, teruslah memuji, menyembah Tuhan, teruslah berdoa. Berdoa dengan iman. Latih iman, perbesar kapasitas doa, pujian, penyembahan. Itulah nanti yang kita akan lihat. Kita bisa lihat kan? Kita bisa rasa kita yang berangkat dalam setiap generasi di dalam pelayanan ini. Dia yang undur, dia menjadi lemah adalah dia yang tidak memelihara persekutuannya dengan Tuhan. Lihat doa, pujian, dan penyembahan. Sesederhana itu. Dia kalau berdoa ya malas memuji Tuhan. Dalam kesaksian Conam Thomas dikatakan Tuhan gak suka dengan orang yang memuji Tuhan gak angkat tangan. Tadi kan dalam keadaan malas, lemah, harus angkat tangan lagi. Memuji tembah Tuhan, gak ada musik lagi. Sesederhana membayar harga itu loh. Saya menjadi kuat bukan karena pengetahuan saya tentang Tuhan ya sekarang, enggak. Tapi saya memiliki kerendahan hati untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Tinggallah di hadirat Tuhan. Bayar harga, memuji, menyembah Tuhan. Perbaiki persekutuan dengan Tuhan. Kalau nanti ya kita saksikan semuanya ya. Kalau ada yang dengarkan sharing saya ini kemudian dianggapnya sampah, lupa, gak memiliki kerendahan hati untuk mengikutinya, kita akan menjadi sama-sama saksikan ya. TRC Teladan untuk dia tidak lagi bersama dengan kita. Orang kalau hati, dan
Ini juga yang berkaitan dengan hati. Orang kalau nggak dijaga hatinya, dibiarkan kekecewaan, kemarahan, sakit hati, pikiran jahat ada di dalam hatinya gitu ya. Karena Alkitab katakan semua pikiran itu dalam hatinya. Kalau itu nggak terjaga, memang akan sulit mengasihi Tuhan, sulit memuji Tuhan. Makanya bereskan, terutama dengan hubungan dengan orang-orang terdekat. Jangan menyimpan kekecewaan, jangan menyimpan kemarahan, jangan simpan sampah di dalam hati. Itu akan menghalangi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya petuduhlah gitu ya. Harus punya kapasitas hati yang melepaskan pengampunan, memiliki kapasitas hati yang mengasihi lebih lagi. Jangan sampai ada pikiran yang tidak baik, karena itu hanya akan merugikan diri kita sendiri gitu ya. Saya bagikan sharing sederhana ya, memang seperti itulah saya berbagi gitu ya. Tapi biarlah Roh Kudus dengan urapannya bisa membangkitkan semangat setiap kita mendengarkan ini. Dan terlebih penting, langkah kemudian supaya apa yang saya bagikan ini menjadi kehidupan adalah kerendahan hati untuk melakukannya. Kalau dianggapnya sampah, tetap gak mau ambil bagian, Tuhan juga akan melihat orang ini nih cuma bisa dengar dan gak melakukan, dan akan terima konsekuensinya yang tentu merugikan untuk dirinya sendiri gitu ya. Lakukan ini, doa lebih sungguh lagi, lebih berkualitas, lebih lama lagi, dan akan rasakan kebahagiaan yang ada pada Tuhan. Kuat di tengah gonjang-ganjing dunia yang semakin hari yang semakin menjadi-jadi. Tetapi kalau orang tetap berpegang kepada Tuhan, tetap punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan gak pernah bisa tergoncangkan. Semua orang yang bergantung pada Dia juga akan seperti itu. Makanya kekristenan itu bukan sekedar taat, misalnya gak ngomong kotor, gak gosip gitu ya, taat misalnya gak cabul, gak zina gitu, taat keuangan. Bukan sederhana itu. Tahap selanjutnya adalah bagaimana memiliki pengenalan akan Tuhan, memiliki perjumpaan dengan Tuhan, memiliki komitmen diri untuk tinggal di dalam Tuhan itu sendiri. Dalam doa itu yang lebih susah. Sampai tahap sana, bagaimana apapun yang terjadi, saya akan tetap berdoa. Mau suka ataupun duka, mau keadaannya seperti apa, keputusanku adalah berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Biar apa yang saya sampaikan ini, saya selalu berdoa seperti itu. Tuhan bangkitkan mereka, semangat mereka gitu ya. Juga sharing ini membangkitkan semangat kita. Tapi tetap saya katakan bahwa ini harus ada respons yang baik. Kalau udah dengarkan sharing ini, gak lakukan pemberesan hati, ada menyimpan kesalahan orang, melihat hal yang kurang dari orang, kekecewaan, kemarahan gak dibereskan, dan tidak lakukan doa pujian penyembahan, itu kan sama seperti perilaku orang bodoh. Dengarkan tapi gak lakukan, ya tetap menimbulkan tidak membawa keuntungan bagi dirinya sendiri, bahkan mendatangkan kerugian gitu ya. Sederhana kok sharingnya, praktek keluar biasanya Paulus juga sederhana. Dia banyak berpuasa, berdoa, menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Hamba Tuhan yang nanti juga akan membaikan kehidupan tentang doa juga sederhana. Kenapa dipercayakan? Karena dia tetap mencari Tuhan, dan saya juga latih diri saya. Saya mengucap syukur untuk Tuhan katakan, saya renungkan, udah selesaikan di kitab Matius, Tuhan katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan Yesus katakan di Matius 16 ayat 19, kepadamu kuberikan kunci. Dan kalau ILT3 terjemahkan lebih pas dengan bahasa Inggrisnya, kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau buka di bumi akan dibuka di surga, apa yang kau lepaskan di bumi di dunia ini akan terlepas di surga. Dan kuasa itu gak dimiliki oleh Tuhan sendiri.
Tuhan sudah berikan kepada kita lewat Roh Kudus-Nya, dan kita diberikan hak untuk menggunakan nama Yesus sebagai peneguhan. Saya melatih iman saya untuk berdoa, aku lepaskan ini, aku buka ini, aku hancurkan ini demi nama Yesus. Terima kasih untuk kuasa. Hatilah beriman. Setiap penghalang-penghalang aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya aku sudah menerima. Haleluya, Engkau dahsyat dan luar biasa. Terima kasih untuk kuasa itu ya Tuhan. Harus bisa seperti itu. Kalau enggak ya nanti jadi orang kalah, orang yang pecundang, lemah gitu ya. Mengangkat tangan juga enggak kuat gitu. Hatinya diberesin. Karena saya rasa ada beberapa di antara orang yang di dalam komunitas ini masih hatinya itu belum beres. Orangnya itu keras hati, sombong gitu. Kalau tetap seperti ini hanya akan bawa kehancuran. Hitung-hitung bagaimana nanti selama-lamanya di dalam kekekalan neraka. Tidak akan pernah ada pengampunan, tidak ada anugerah, tidak ada kasih karunia di sana, tidak ada kasih di sana. Bayarlah harga semurah datang berdoa, merendahkan diri, berlutut di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan. Pertunjukkan kepada iblis bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan berkenan dengan itu. Sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Sebab keagungan dan kemuliaan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Itu katakan dengan segala kasih dan penuh cinta, dengan kenikmatan. Oh, itu tuh benar-benar menggugah hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum. Kalau Tuhan udah disenangkan, gak bisa dibayangkan apa yang kita dapatkan. Seperti yang tadi saya katakan, saya bahagia sepanjang hari, saya sukacita, merasa kuat, aman, dan jadi berkat. Sembah Tuhan, puji Dia, bawa dupa, bawa korban-korban pujian pada Tuhan. Cuma memujimu, ku selalu pujimu. Itu gak pakai musik, tapi itulah penyembahan yang sejati, yang keluar dari hati kita dengan ketulusan dan penuh cinta. Itu yang dibangun dalam pelayanan ini. Kalau udah kuat seperti itu, tantangan sekuat apapun gak akan menghancurkan kita. Dan saya bagikan lagi ya apa yang dikatakan oleh beliau. Ini saya kalau udah ngomong kayak gini kayak gak pengen berhenti. Justru ketika sehat, dia bilang dalam video itu, kita cari Tuhan, bangun pujian penyembahan, sehingga ketika tribulations itu, kesukaran datang, itu kita menjadi kuat. Itu kan kata-kata saya di waktu yang lalu. Orang kalau udah dipersiapkan bentengnya, pertahanannya, kekuatannya dalam hadirat Tuhan, dia dapatkan kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Ketika ada badai, dia nggak sampai yang namanya jatuh, nggak sampai namanya tergeletak. Dia bisa melewatinya, melangkah dengan kekuatan yang tadi, karena dia punya cadangan kekuatan. Nah, orang kalau nggak mempunyai kekuatan cadangan kekuatan rohani, lama-lama dia semakin terpuruk, tertuduh. Kalau udah sampai terjatuh, susah lagi untuk bangkit. Apalagi dia udah pernah bersaksi, inilah udah menulis SK seperti inilah misalnya gitu ya. Saya nggak sedang tertuju pada kita yang suka memberkati dengan SK, tapi kita udah pernah membuatkan rekaman video misalnya, hafalan atau hal yang lain lah, kita bersaksi. Tapi kita terperosok lagi. Kalau mau bangkit lagi, kita ada tertuduh, rasa berat lagi. Maka yang terbaik adalah menjaga kerohanian itu, menjaga polanya, menjaga langkahnya tetap terjaga. Mempunyai stok kekuatan rohani sehingga kita nggak bisa dikalahkan. Masuklah hadirat Tuhan. Itu gaya hidup saya. Nggak selalu pakai musik ya, seperti yang kemarin saya katakan,
Saya siang hari lama dengan pujian penyembahan, dengan kompilasi pujian penyembahan itu dari rekomendasi video itu gitu ya. Tapi juga dalam pujian penyembahan saya tanpa musik. Saya benar-benar resapi setiap perkataan itu. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Berbeda setiap penyembahan pujian yang kosong atau dari kesaksian. Itu pujian penyembahan itu meruntuhkan setiap benteng yang dibangun oleh si jahat yang kita nggak lihat. Meruntuhkan setiap tembok-tembok yang menghimpit kita, entah itu dalam bentuk ketakutan, intimidasi, kekhawatiran, kecemasan, atau bahkan mungkin masalah gitu ya. Karena Allah yang berperang. Sebagaimana ketika kita baca Allah berperang kepada bangsa Israel, ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita bawa masalah kita berbahasa roh, kita menyembah Tuhan, Allah nggak tinggal diam, Dia akan berperang untuk kita. Hati yang punya hati yang sama dengan saya akan menyaksikan tahun depan tetap kuat dan gak berasa apa-apa dengan kehidupan yang semakin sulit. Karena apa? Dengan kerendahan hati dan kesediaan dia mengikuti tuntunan TRC untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Gitu ya. Ini saja yang saya bagikan pada kesempatan ini. Dan diberkatilah kiranya setiap kita yang punya kerendahan hati untuk melakukannya di hari-harinya yang akan datang. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada OLM TRC yang terus bersemangat dan berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.